Pemirsa, mari kita berempati pada sesama, khususnya mereka yang termarginalkan. Seperti kisah pahit yang dialami Rodiah, penderita kusta yang sembuh namun ditolak kembali oleh keluarganya karena stigma. Ada juga kisah perjuangan Lamtiur Simamora yang menderita kanker tapi masih harus membiayai sekolah anaknya. Selengkapnya kami rangkum dalam liputan berikut ini. Tidak hanya bersumbangsi dengan materi bagi yang membutuhkan, Insan Seci juga terus menjalin kekeluargaan dengan memberi perhatian dan kasih sayang layaknya sebuah keluarga. Seperti yang dilakukan pada penderita kusta yang telah dinyatakan sembuh oleh pihak medis, namun tidak diterima kembali oleh keluarga mereka. Stigma menjadikan Rodiah, perempuan asal Medan yang sudah lebih dari 18 tahun ini, tinggal di Rumah Sakit Kusta Lausimomo, Kabanjahe, Sumatera Utara. Ia harus rela kehilangan kedua kakinya. Ia pernah kembali ke keluarganya namun ditolak oleh lingkungan tempat tinggalnya. Ia pun memilih untuk kembali ke rumah sakit ini bersama dengan pasien kusta lainnya. Prihatin dengan keadaan ini, Insan Seci melakukan kunjungan kasih sekaligus memberi bantuan pangan dan perlengkapan mandi kepada para pasien. Perhatian dan kepedulian dari semua pihak menjadi penyemangat pasien kusta, baik yang sedang dirawat ataupun yang sudah sembuh ini untuk menjalani hidup. Mungkin kita datang lagi mau kasih buku untuk orang tuh, baca. Orang tuh terlalu suntuk duduk di situ, nggak kerja apa-apa kan, kita maksudnya gitu. Terima kasih banyak, kami semua pasien nggak bisa balasnya apapun, tapi kami semua pasien merasa yakin dan percaya bahwa dokter dan rumah sakit ini adalah bukti nyata berkah Tuhan untuk kami, untuk ibu yang telah berbaik hati, yang mengingat kami relawan Insan Suci. Kami berterima kasih. Rumah Sakit Kusta Lausimomo, Kabanjahe di Tanah Karo berdiri sejak tahun 1906. Di sini seluruh pasien kusta menjalani pengobatan secara gratis dari pemerintah. Hadirnya Rumah Sakit Kusta Lausimomo menjadi berkah tersendiri bagi para penderita kusta. Rumah sakit ini tidak saja menyembuhkan pasien, melainkan menjadi rumah bagi pasien yang tersisih. Bersama Seci, sudah saatnya kita peduli akan keberadaan mereka. Jangan lagi ada stigma terhadap para penderita kusta. Karena di rumah sakit kami ini, dia biasanya rujukan. Datang dari berbagai daerah, datang ke tempat kita ini. Jadi datangnya mereka tuh kemari setelah sedikit parah. Setelah ada cacatnya, setelah ada lukanya, mereka baru datang kemari. Dan di situ kita sembuhkan melalui obat yang diberikan, kemudian dengan perawatan lukanya kita berikan di sini. Jadi artinya jika sudah makan obat, dia bakteri-bakteri tersebut sudah mati ya, sudah berkurang, dan itu tidak menularkan lagi kepada masyarakat atau kepada sekitarnya. Sehingga jika daya tahan tubuhnya bagus, gizinya bagus, lingkungannya bagus, saya pikir itu tidak menularkan lagi pasien tersebut. Rata-rata mereka itu tidak diterima sama keluarganya, gitu. Jadi jika kita suruh pulang, mereka masih menangis sama kita, tolong kami Bu, supaya kami jangan pulang dulu, karena keluarga kami nggak bisa terima kami dengan kondisi penyakit kami begini, begitu. Itu masih banyak. Jadi stigma masyarakat itu masih sangat besar di masyarakat kita. Walaupun faktanya sudah kita terangkan bahwasanya dia tidak menularkan kan, tapi melihat fisik mereka dengan cacatnya, dengan segala macam keberadaan mereka, jadi kadang-kadang keluarga itu tidak menerima mereka dengan apa adanya. Kasih bagi mereka yang termarginalkan juga diberikan pada Lamtiur Simamora. Janda berusia 67 tahun ini menjadi tulang punggung keluarga. Ia menderita kanker usus dan harus menjalani pengobatan. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kegiatannya mencari nafkah, juga biaya sekolah putra bungsunya. Berjodoh dengan Seci, anaknya pun mendapat bantuan biaya pendidikan. Relawan juga mengunjunginya dan memberi perhatian pada pola makan dan hidup sehat agar sembuh dari kanker. Setelah awalnya saya setelah mengalami penyakit kanker, disitulah saya mulai mau mengalami
kami menjaga kesehatan pola makan. Karena penyakit saya itu ya luar biasa, karena udah stadium 4. Sangat udah memperhatinkan waktu itu. Sebenarnya ini jalinan jodoh. Kebetulan adik Dahlan kan masih anak asuh kita. Jadi setiap bulan kan kita berkunjung ke sini melihat keadaan ibu ini. Ibu kok sehat sekali ya kan? Jadi pada saat ibu sakit pun kita sering sharing dari ibu ini. Ibu ini bilang, saya ini kalau udah sakit ini udah sampai putus asa. Tapi melihat anak-anakku ya yang masih mau sekolah, yang masih saya itu harus tegar untuk menjalani pola hidup sehat. Cara pola hidup sehat kita harus vegetarian. Semangat Lampiur untuk sembuh dari kanker dan juga rodia dari penyakit kusta adalah pelajaran berharga bagi relawan dan kita semua agar peduli pada yang termarginalkan agar dapat kembali menata hidupnya dengan optimis.